Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan karunia sehat, karunia iman dan karunia Islam kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci di rumahnya, "tsumma masya ila baitin min buyutillah," kemudian ia berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, tujuannya untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, maka kata Nabi, kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kata beliau, maka dua langkah yang dilangkahkan oleh dia, salah satunya akan menghapus dosa dan langkah yang satu lagi akan mengangkat derajatnya. Maka kata Nabi di hadis yang lain, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, setiap langkah yang kau ayunkan menuju masjid untuk menunaikan salat itu terhitung bagimu sebagai sebuah sedekah. Maka hadirnya kita di masjid ini, semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan kita dan meninggikan derajat kita. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah taala, di pagi hari ini insyaallah taala kembali kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha, al-Juz'us Tsani li muallifihi Fadilatul Dr. Abdul Rahim rahimahullahu taala. Baik, di pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas atau memurajaah pembahasan tentang dhamir, ya. Lebih tepatnya pembahasan al-af'alu ma'a dhamairil fa'il. Al-af'al artinya fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Nah, kita akan membahas kata kerja dalam bahasa Arab ma'a, jika dia disertai dengan apa? Dhamairil fa'il. Dhamair itu jamak dari kata dhamir, ya. Al-fa'il artinya pelaku atau subjek, ya. Maka berarti kita akan membahas sekarang fi'il ditambah dengan kata ganti subjek, ya. Fi'il jika disertai dengan kata ganti subjek atau pelaku. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti dengan kata kerja itu tidak berbaur, dia tetap ditulis terpisah. Saya makan, saya dan makan, yaitu tertulis terpisah dalam bahasa Indonesia, ya. Kamu pergi tertulis terpisah, kamu itu kata ganti dhamir fa'il, ya, kemudian pergi itu fi'ilnya. Nah, ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab, maka kata kerja itu nanti akan berubah mengikuti perubahan pelakunya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Muhammad makan dengan Fatimah makan, ya, kata kerjanya sama-sama makan, tidak ada perubahan. Yang berubah hanyalah nama orangnya atau kata gantinya, ya. Adapun dalam bahasa Arab,
Ya, tidak seperti itu. Dia akan berubah mengikuti subjeknya, mengikuti pelakunya. Jadi kalau pelakunya satu orang laki-laki, beda kata kerjanya, bentuknya nanti dengan yang 2 orang laki-laki, dengan 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan, 2 orang perempuan, dan seterusnya. Nah, perubahan-perubahan itulah yang akan kita bahas sekarang. Ya, perubahan dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah tasrif. Ya, perubahan suatu kata kerja karena berubahnya kata gantinya itu disebut dengan istilah tasrif. Ilmu yang membahas tentang tasrif itulah yang disebut dengan ilmu sharaf. Nah, maka pada pagi hari ini kita mulai membahas ilmu sharaf. Jika di jilid pertama kemarin dan di awal-awal jilid kedua, ya, kita sudah banyak mengkaji materi-materi nahwu, aturan-aturan nahwu, kaidah-kaidah nahwu, ya, dalam ilmu nahwu. Sekarang ini, ya, dari pelajaran keempat dan seterusnya nanti kita akan mulai membahas tentang kaidah-kaidah dalam ilmu sharaf. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan, untuk memahami bahasa Arab wajib hukumnya kita mempelajari nahwu dan sharaf. Mustahil kita paham bahasa Arab tanpa mempelajari 2 ilmu ini. Ya, para ulama mengatakan 2 ilmu ini ibarat ibu dan bapak. Ya, jadi jika ilmu sharaf itu diibaratkan, maka dia seperti seorang ibu karena dia melahirkan kata-kata. Ya, kata-kata itu lahir dari ilmu sharaf. Ya. Nah, adapun ilmu nahwu itu diibaratkan seperti bapak karena ilmu nahwu itu ilmu yang membahas dan mengatur harokat. Ya, jadi harokat yang kata benda atau kata kerja yang dilahirkan oleh ilmu sharaf diatur harokatnya oleh ilmu nahwu. Ya, jadi kedua-duanya harus ada. Ilmu bahasa Arab itu sendiri ada 14 jumlahnya. Ya, ada 14 ilmu dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya, dengan pemahaman yang, ya, istilahnya ala kadarnya, tidak terlalu mendalam, ya, yang cukup untuk orang awam, ya, maka cukup kita mempelajari dasar-dasar nahwu dan sharaf saja. Ya, tidak perlu kita belajar ilmu balaghah, ilmu arud dan sebagainya. Ya, ya, kecuali kalau memang kita ingin mendalami bidang tafsir misalkan, ya, maka wajib kita pelajari ilmu-ilmu itu. Tapi kita sebagai kaum muslimin secara umum, ya, ya, kita kalau mau belajar bahasa Arab atau memahami Al-Quran cukup nahwu dan sharaf. Maka 2 ilmu itulah yang dikaji dan diramu di dalam kitab Durusul Lughah ini. Baik. Ya, jadi insyaallah taala kita akan bahas al-af'al ma'a dhamairil fa'il, ya, perubahan-perubahan kata ganti subjek. Nah. Ya. Baik, di depan kita ini ada domir-domir. Ya, domir artinya tadi kata ganti. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia saya, kamu, kalian, mereka, kita, nah itu kata ganti. Dalam bahasa Arab ada huwa, huma, dan hum. Ya, ini sudah pernah kita pelajari semua, ya. Ini kita merojaah di sini. Huwa itu artinya apa? Dia. Berapa orang? 1. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya. Dia. Oh, berarti orangnya ada di depan kita apa tidak? Ya, anak ngomong sama Agus, ya, boleh nggak anak katakan Agus itu dia? Ya, nyocok nggak? Tidak. Berarti dia itu adalah orang yang, ya, orang ketiga. Jadi tidak ada di depan kita. Ya, ya, misalkan sekarang, ya, Pak Basuki tidak hadir. Nah, sekarang kita membicarakan Pak Basuki, maka kata ganti yang kita gunakan adalah kata ganti huwa. Tapi kalau Anda berbicara dengan Agus, nggak bisa gunakan huwa. Kenapa? Karena Agus di depan Anda. Ya. Maka huwa ini untuk kata ganti orang yang ketiga,
yang berbicara orang pertama lawan berbicara orang kedua, yang dibicarakan orang ketiga. Nah, huwa itu artinya dia, laki-laki. Ya, tapi kalau kembalinya kepada Allah, maka Allah tidak disifati laki-laki atau perempuan. Ini sudah pernah kita bahas ya. Nah, kemudian huma. Huma artinya mereka dan laki-laki. Jumlahnya ada 2 orang. Ya, kita sedang membicarakan Pak Basuki dengan siapa, misalkan satu orang lagi, fulan. Nah, kita bicarakan mereka berdua itu dengan menggunakan domir huma. Ya, tadi huwa, sekarang huma. Nah, kemudian domir hum. Ya, hum ini juga mereka artinya, tapi 3 orang. Ke dalam bahasa Indonesia 2 orang juga mereka ya. Ya, mereka berdua kita katakan, mereka bertiga. Jadi mau 2 ataupun 3 dalam bahasa Indonesia mereka. Kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau 2 huma, kalau 3 atau lebih hum. Nah, hum ini yang banyak sekali di Al-Quran. Kenapa? Ya karena Al-Quran diturunkan kepada banyak orang, kepada manusia banyak ya, sehingga kata ganti yang digunakan kata ganti jamak atau banyak. Nah, sekarang kita akan lihat perubahannya. Kalau kita sudah tahu domirnya, sekarang kita kombinasikan domir ini dengan kata kerja. Artinya apa? Kalau tadi kita katakan huwa artinya dia, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengatakan dia telah pergi, dia telah makan, dia telah sholat. Nah, ini sekarang kita kombinasikan dia itu dengan kata kerja sholat, makan, tidur, dan sebagainya. Nah, maka apa perubahan yang terjadi? Baik, kita mulai dari huwa. Huwa kata kerjanya zahaba. Zahaba kalau kita buka di kamus itu artinya pergi. Ya, zahaba artinya pergi. Maka kalau kita katakan zahaba 3 huruf ya, 3 huruf. Nanti kalau kita baca di kamus ya, kalau ada kata di kamus itu 3 huruf, kemudian kata pertama dan kata ketiganya fathah, itu pasti adalah kata kerja. Ya. Jadi hukum asal kata kerja dalam bahasa Arab itu adalah 3 huruf. Ya. Kata apapun yang kita baca di Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai ya, An-Nas ya, itu kalau kita cari akar katanya, maka pasti akan ketemu 3 huruf. Jarang yang 4 huruf, paling banyak 4 huruf ya, mayoritasnya adalah 3 huruf. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ini secara tulisan dia ya, alif lam ha mim dal, 5 huruf. Ya, alhamdu. Nah, karena dia 5 huruf, berarti harus ada 2 huruf yang dibuang. Kenapa? Karena asalnya hanya 3 huruf saja. Maka yang dibuang pada kata alhamdu adalah alif lamnya, al. Maka sisa ha mim sama dal. Ha mim sama dal inilah yang kita cari di kamus. Ketemu di kamus nanti hamida. Hamida artinya memuji, alhamdu artinya pujian. Ya, jadi begitu ya. Kata kerja dalam bahasa Arab itu pasti dia akarnya 3 huruf. Ya, contoh yang lain kata masjidun. Secara bahasa masjidun ini artinya tempat sujud. Coba kita lihat sekarang. Masjidun berapa huruf? 4 huruf. Berarti berapa yang harus kita buang hurufnya? Ya, 1 agar sisa 3 ya. Yang kita buang adalah huruf mim. Nanti kita akan belajar ya, apa saja yang dibuang itu. Yang dibuang di sini adalah huruf mim. Yang tersisa huruf apa saja? Sin, jim, dal. Cari di kamus sin, jim, dal. Nah, di kamus nanti ketemu ya. Sin, jim, dal artinya bersujud. Oh, masjidun artinya tempat sujud. Ya. Nah, jadi kata apapun yang kita dengar itu pasti akar katanya adalah 3 huruf. Nah, berarti zahaba ini ada yang perlu dibuang tidak? Enggak ada.
Jadi kalau kita ngomong hanya 3 huruf saja, berarti di situ sudah ada kandungan kata ganti huwa di situ. Meskipun huwanya nggak disebutkan. Ketika mengatakan zahaba itu sama dengan kita mengatakan huwa zahaba, gitu ya. Tapi huwanya nggak kelihatan. Nah, kenapa? Karena dia kata ganti paling puncak. Artinya asalnya dari dia. Ya, yang artinya yang namanya asal berarti belum ada tambahan apapun. Ya, 3 huruf. Sekarang kita lihat kalau huma, maka zahabat tadi akan berubah. Ya, zahabat tadi akan berubah dengan penambahan alif. Jadinya apa? Zahaba. Apa bedanya dengan yang di atas? Adanya alif itu yang warna merah itu ya. Ya, berarti sekarang dia dibaca panjang, zahaba. Nah, kalau ada yang bertanya kepada kita, gimana pengaruh panjang pendek pada arti kata? Ini dia. Zahaba itu artinya dia laki-laki pergi, zahaba mereka laki-laki pergi. Ya, jadi panjang pendeknya saja sudah merubah arti. Ya. Sajada tadi artinya sujud, 1 orang laki-laki. Kalau 2 orang laki-laki berarti sajada, hanya tinggal dipanjangkan saja huruf belakangnya. Nah, zahaba ini sekarang berapa huruf dia? 4 huruf karena tambah alif ya. 4 huruf zahaba di situ. Nah, sekarang bagaimana kalau kata gantinya kita ganti dengan hum? Mereka 3 orang. Kalau tadi 2 orang pergi, sekarang bagaimana kalau 3 orang yang pergi? Nah, maka kita tambahkan waw setelahnya dan tambahkan alif. Alif ini nggak dibaca, ya. Fokus kita kepada wawunya. Karena di situ waw itu harokatnya sukun, maka ba tadi di sini ya, ba ini seharusnya kan fathah ya. Karena di sini tadi fathah, di sini fathah, seharusnya di sini juga fathah. Tapi karena setelahnya ada waw sukun itu bunyinya u, maka harokat yang pas dengan bunyi u itu adalah harokat dhammah. Kalau harokat fathah bunyinya a, nggak nyocok sama u, au jadinya nanti, nggak nyocok. Jadi harus sama-sama u, a, i gitu ya. Baik, maka harokat ba di sini berarti apa? Dhammah. Nah, jadinya zahabu. Nah, sekarang jadinya zahabu. Ya, tidak bisa zahaba lagi. Nah, jelas sampai sini? Berarti kalau kita ketemu kata zahaba, artinya apa zahaba? Ya. Pergi. Hah? Pergi itu kata kerja pasti ada pelakunya. Siapa yang pergi? Dia. Nah, zahaba itu berarti diterjemahkan dia laki-laki telah pergi. Telah itu artinya ya sudah kejadian. Ya, ini kata kerja lampau kita pelajarin ya, past tense. Nah, ini past tense semua ini. Kita mulai dari past tense dulu, nanti present dan seterusnya. Nah, berarti zahaba ini artinya dia laki-laki 1 orang telah pergi. Ya. Kalau zahaba artinya apa? Nah, kok dia lagi? Apa jadinya? Mereka 2 orang laki-laki telah pergi. Zahabu apa artinya? Mereka 3 orang laki-laki telah pergi. Nah, ya. Ingat insyaallah ya, zahaba, zahabu. Nah, inilah yang disebut dengan nama dhamir ghaib. Ya, ghaib artinya tidak ada, tidak hadir. Dengan kata lain, ghaib itu orang ketiga. Kita lagi bicarakan Pak Basuki yang tidak ada di sini, ghaib dia. Nah, atau ya kita katakan orang ketiga. Orang ketiga itu ghaib bahasanya. Ya, jelas ya. Nah, maka sering kita dengar dalam bahasanya perkara ghaib, ya, perkara yang tidak kelihatan, tidak ketahuan. Ya.
Nah, baik. Coba sekarang kita ganti zahaba tadi dengan doroba. Kata kerja yang lain ya. Kalau zahaba tadi artinya pergi, doroba artinya memukul. Ya, huwa doroba. Kalau huma doroba, tambahkan alif. Kalau hum dorobu. Nah, ya doroba, dorobu. Nah, sekarang kalau jalasa artinya duduk. Ya, ini domir huwa. Kalau domir huma apa? Jalasa, dihafalin ya. Jalasa, domir hum jalasu. Nah, ya. Syariba sekarang. Syariba artinya minum. Ya, kalau satu orang laki-laki minum, syariba. Kalau dua orang laki-laki, syariba. Ya, kalau tiga orang laki-laki, syaribu. Nah, Sa'uba artinya sulit. Ya. Ya, kalau satu benda atau satu orang, satu urusan, sa'uba. Kalau dua, sa'uba. Ya, kalau jamak, hum sa'ubu. Nah, syakaro artinya berterima kasih, dari kata syukur ya. Nah, syakaro itu satu orang laki-laki, dua orang laki-laki syakaro, tiga orang laki-laki syakaru, 100 orang laki-laki syakaru. Ya, intinya 3 ke atas itu sudah syakaru, masuk ke kata ganti hum. Nah, akala artinya makan. Ya, akala artinya makan. Kalau satu orang laki-laki makan, Muhammad makan, akala. Ya, kalau dua orang yang makan, Muhammad sama Zaid, kita katakan akala. Ya, kalau Muhammad, Zaid sama Agus, jadinya apa? Akalu. Boleh nggak nanti kalau nak katakan Muhammad akalu, boleh nggak? Nggak nyocok. Muhammad dan Zaid akala, boleh? Nggak boleh. Ya, yang benar Muhammad dan Zaid akala gitu. Jadi harus sesuai gitu ya. Sehingga kalau kita paham hal ini di Al-Quran, nanti kita tidak akan terkecoh atau bingung menentukan siapa pelaku dari kata kerja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, karena Allah sering sebutkan dalam Al-Quran orang-orang, ya, kaum-kaum terdahulu, ya, kisah-kisah mereka Allah sebutkan, mereka itu tersesat, mereka itu begini begitu, ya. Ya, kata kerja yang Allah gunakan di situ, maka kita harus paham nanti kata kerja ini kembalinya kemana, jangan sampai kita salah nanti, ya. Ya, maka ada di kalangan para ulama yang membaca ayat bal ajibta wa yaskhurun. Ya, ada yang membaca bal ajibtu wa yaskhurun. Perubahan kata ganti, sehingga perubahan makna ayatnya yang tadinya artinya engkau heran wahai Muhammad menjadi aku heran. Ya, aku di situ maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menisbatkan sifat heran kepada Allah boleh apa tidak? Nggak boleh, karena keheranan itu timbul karena ketiadaan ilmu, dan Allah maha berilmu, maha ya luas ilmunya, nggak mungkin Allah itu heran gitu ya, nggak mungkin Allah itu heran ya. Kalau yang disebutkan ya dengan heran dalam hadis itu ada takwil lainnya, mana lainnya, tapi menisbatkan heran secara mutlak kepada Allah itu tidak boleh ya. Jadi terjadinya hal seperti itu ya karena tadi yang ini ya, bingung dalam menentukan kembali kemana ya, sehingga firqah-firqah yang sesat itu ya, kenapa mereka ada, kenapa dalam Islam itu ada 73 golongan, kan Al-Qur'annya satu ya, nabinya sama, kiblatnya sama, kok bisa ada golongan-golongan yang terpecah belah begitu ya? Kembali salah satunya adalah ya kekeliruan mereka dalam memahami ayat Al-Quran itu. Al-Qurannya boleh sama,
tapi cara memahaminya berbeda-beda. Ya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda juga. Ya. Nah, maka salah satu kaidah dalam memahami Al-Quran dengan benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah dengan mempelajari bahasa Al-Quran itu, yaitu bahasa Arab. Banyak orang yang salah memahami Al-Quran karena tidak memahami bahasa Arab. Nah, kata selanjutnya sami'a. Sami'a artinya mendengar. Kalau satu orang, sami Allahu liman hamidah, di situ satu karena Allah, makanya sami Allah. Boleh nggak sami'u di situ? Di lafaz tidak itu sami'u boleh nggak? Nggak boleh karena kembalinya ke satu di situ, Allah saja, maka sami'a saja. Tapi kalau ke banyak orang kita katakan sami'u. Kalau dua orang sami'a. Nah, ini untuk latihan ya. Jadi jalasa jalasu, syariba, kemudian sa'uba, syakara, akala, sami'a. Ini dilancarkan, kita ambil 3 ya, 3 kata ganti 3 ganti. Totalnya 14 nanti, hafalkan dikit-dikit dulu. Nah, nanti kita bagikan ke atasnya. Nah, sekarang kata ganti selanjutnya hiya, huma, hunna. Hiya itu dia. Ya, tapi untuk perempuan. Ini lawan dari apa? Huwa. Ya, kemudian huma, ya, sama di sini huma itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nanti perubahannya kita lihat di kata kerjanya. Nah, berarti kalau ada orang mengatakan huma, bisa laki-laki bisa perempuan. Cara membedakannya lihat kata selanjutnya nanti. Kemudian hunna itu mereka perempuan, 3 orang atau lebih. Itu kita katakan hunna. Ya, maka di ayat dikatakan hunna libasul lakum, istri-istri kalian. Jamak di situ, makanya hunna digunakan. Ya. Nah, jadi hiya, huma, hunna. Kita gabung dengan domir yang 3 sebelumnya tadi. Apa saja? Huwa, huma, hum. Sekarang hiya, huma, hunna. Ya, coba kita ulang sama-sama. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Ya, hiya. Tadi kan kita masih di zahaba ya. Kalau tadi huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Sekarang hiya jadinya zahabat. Ya. Kalau huwa apa? Zahaba saja. Ya, kalau hiya jadinya zahabat. Ditambahkan apa? Tak sukun di belakangnya. Tak sukun ini tanda kalau pelakunya adalah seorang perempuan. Nah, jadi kalau kita baca di Al-Quran nanti ada kata-kata berakhiran tak sukun, ya, itu pasti pelakunya adalah seorang perempuan. Kalau kita katakan Muhammad zahabat, boleh? Salah. Ya. Muhammad dan Zaid zahabat, boleh? Nggak boleh. Muhammad, Zaid dan Agus zahabat, boleh? Nggak boleh. Zahabat itu hanya boleh untuk 1 orang perempuan. Fatimah zahabat, Hindun zahabat, seorang ibu zahabat, ya, seorang putri zahabat. Ya. Baik. Kemudian huma jadinya kalau huma laki-laki apa tadi? Zahaba. Cara membedakannya kalau huma perempuan jadinya zahabata, ya, zahabata, ya, ditambahkan ta dan alif, jadi dia panjang di situ. Ya, itu bedanya dengan huma yang laki-laki. Kalau huma laki-laki hanya alif saja, kalau huma perempuan ta dan alif. Nah, ya, kemudian hunna jadinya zahabna. Ya, hunna jadinya zahabna.
Ya, nanya pendek ya. Kalau nanya panjang lain lagi nanti. Ya, domir nahnu itu. Ya, domir hunna itu zahabna. Ya, zahabna. Berarti zahabat, zahabata, zahabna. Baik. Coba kita mulai dari tasrif yang pertama. Huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, huma hunna zahabna. Nah, ya, ini masih domir goib juga, tapi khusus untuk perempuan. Ya, sama-sama orang ketiga, tapi ini orang ketiga yang perempuan, yang muannas. Baik, coba kita ganti kata kerja dengan doroba. Nah, kalau hiya jadinya dorobat, kalau huma muannas dorobata, kalau hunna dorobna. Nah, ya, kita tasrif dari huwa. Ya, huwa doroba, huma hum, hiya huma hunna dorobna. Nah, jalasa ya, dari huwa jalasa, huma hum, hiya huma hunna jalasna. Ya, nah, lancar udah ini ya, bisa insyaallah ya. Kalau masih ada yang apa ini perlu mikir sekian detik, nah belum lancar berarti. Nah sekarang kita lancarkan ya. Ya, syariba, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, syaribna. Nah, sa'uba, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, apa? Acak sekarang ya. Huma laki-laki. Sa'uba, huwa, huwa, bingung ya, lanjut berarti ini ya. Ya, fokus dulu kalau gitu. Syakaro, huwa, huma, syakarohum, ya, hiya syakarat, huma syakarota, hunna syakarna. Nah, hunna syakarna. Akala, huwa, huma, akala, hum, hiya hiya akalat, ya. Huma akalata, hunna akalna ya. Jangan dihafalkan patokan kepada urutannya saja, patokan kepada domirnya, lihat ke domirnya. Jadi di korelasikan antara domir dengan kata kerjanya. Ya, kalau hiya tambahkan tak sukun, berarti akalat gitu. Ya, jangan lihat dari urutannya, nanti ketika dirubah urutannya bingung nanti. Ya, baik. Sami'a sekarang. Ya, sami'a huwa, huma, hum, hiya, hunna, ya, hunna, sami'na, hum, hum apa? Sami'u, huma laki-laki, huma perempuan, masa laki-laki perempuan sama-sama sami'a ya. Nah, sekarang perhatikan kata kerja yang pertama, jalasa. Muhammad jalasa. Muhammad dan Zaid. Muhammad, Zaid dan Agus. Fatimah. Fatimah dan Hindun. Fatimah, Hindun, ya,
dan Aisyah jalasna. Nah, ya, sekarang terjemahkan kalimat berikut. Fatimah mendengar. Langsung baca kata-katanya apa? Sami'at. Lihat mana yang artinya mendengar di situ. Hindun makan. Akalat. Ya. Fatimah dan Hindun minum. Syaribata. Ya. Muhammad, Zaid dan Umar berterima kasih. Syakaru. Ya. Muhammad, Zaid dan Fatimah duduk. Apa? Jalasu apa jalasat apa jalasna? Jalasu. Nah, ya meskipun ada perempuan di situ, ya. Kalau kecampur antara laki dan perempuan bagaimana? Jadi dalam bab ini ada kaidah namanya kaidah taglib, kaidah generalisir. Imam Suyuti mengatakan idza jatama'a bainal mudzakkari wal muannas gulibal mudzakkar li'annahu al-asal. Kalau berkumpul di situ ada laki-laki dan perempuan, maka yang didominankan adalah yang laki-laki karena hukum asalnya kata ganti itu dari laki-laki. Ya, kenapa dikatakan asalnya adalah laki-laki? Bukankah perempuan yang melahirkan? Ya, karena kata dalam bahasa Arab kalau dia berbentuk perempuan, dia butuh huruf tambahan yaitu ta marbutoh. Ya. Ya, seorang santri perempuan kita katakan tolibatun, ada ta marbutohnya. Kalau santri laki-laki pakai ta marbutoh enggak? Enggak, berarti ya hukum asalnya itu enggak pakai ta marbutoh. Laki-laki hukum asalnya. Ya, perempuan itu harus pakai huruf tambahan dia. Nah, jadi kalau berkumpul laki-laki dan perempuan, maka yang digunakan adalah yang laki-laki. Gitu ya. Maka perintah untuk laki-laki di dalam Al-Qur'an itu juga mencakup perintah untuk perempuan. Ya. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman dari karangan laki-laki. Itu artinya secara bahasa ya. Ya, apakah para perempuan tidak dipanggil juga dalam ayat itu? Ya, dipanggil juga, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki secara makna ya. Ya, tapi masuk juga di situ dari kalangan perempuan. Kalau kita katakan hanya kalangan laki-laki saja, berarti laki-laki doang yang wajib berpuasa. Ya, gitu ya. Nah, jadi ayat-ayat yang menggunakan kata ganti laki-laki masuk juga perempuan. Tapi kalau menggunakan kata ganti perempuan, laki-laki nggak masuk. Ya, kekhususan dia. Misalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, tentang nifas, tentang talak, tentang iddah, tentang rujuk. Ya, itu kan objek utamanya adalah atau subjek utamanya adalah perempuan. Nah, itu merupakan kekhususan mereka, ya, sehingga laki-laki tidak bisa ikut serta di situ. Nah, baik. Ya, insyaallah lancar tadi yang 6 domir itu ya. Ya, nanti kita berikan kertasnya buat murojaah nanti di rumah. Ya, sekarang kita tambahkan 3 domir lagi. Ya, totalnya ada 14. Ya, jadi ya diingat baik-baik ini. Jadi kalau ada yang bertanya, saya mau belajar bahasa Arab, tapi saya belum punya dasar sama sekali, 0. Bekal saya cuma bisa ngaji doang misalkan. Ya, dari mana saya mulai? Ini dia jawabannya. Mulai dari menghafal tasrif ini. Ya, kita dulu di pondok pertama kali, hari pertama belajar di pondok, belajar ini. Ya, di mahat-mahat yang lain juga begitu. Nah, baik. Kita mulai dari domir selanjutnya, domir anta. Anta artinya kamu, ya, laki-laki satu orang. Ya, kalau ana berbicara dengan Agus, ya, ini domir yang ana pakai anta. Ya, ya, suka kita selewengkan menjadi ente itu ya.
Nah, ini dia asalnya, anta asal katanya. Nah, ya, kemudian kalau dua orang kita sebutnya antuma. Ya, ana berbicara dengan Agus dan Ma'ruf, antuma. Ya, tapi kalau Agus saja, anta. Ya. Tapi kalau ana berbicara dengan santri semuanya, ya, kita katakan antum. Tapi antum ini juga boleh digunakan untuk satu orang. Ana ngomong ke Agus, antum kemana? Nah, itu boleh. Ya. Kenapa boleh begitu? Karena itu untuk ta'zim, untuk pemuliaan, untuk ya sopan santun. Ya, jadi sopan santun boleh. Sama seperti lafaz assalamualaikum. Ya, secara bahasa kum itu untuk banyak orang. Kalian artinya, ya. Meskipun satu orang, ya, tetap kita katakan assalamualaikum. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat perubahan kata gantinya. Tadi dari zahaba menjadi, kalau anta diambil ujungnya, anta diambil tanya, jadi zahaba menjadi zahabata, ya, zahabata. Kemudian antuma ambil ujungnya, tuma, berarti zahab tuma. Antum ambil ujungnya, tum, jadi zahabatum. Gampang kalau ini ya. Yang sulit itu tadi dari huwa sampai hunna. 6 yang pertama tadi sulit emang. Ya, kalau dari sini ke bawah nanti mudah-mudah deh. Ya, jadi anta zahabata. Lihat aja huruf terakhirnya ta, nanti zahabata. Ya, antuma zahabatuma, antum zahabatum. Nah, sekarang kita gabung dengan domir yang pertama. Huwa zahaba, huma hum, hiya huma zahabata, hunna zahabna. Ya, mulai dari hunna ke bawah itu baknya sukun, zahabna. Nah, sekarang anta, antuma, antum, zahabatum. Nah, ya, ini namanya domir mukhatab. Mukhatab itu artinya orang kedua, lawan bicara maksudnya. Ya, berarti orang yang ketiga tadi ada 6 domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu orang ketiga. Ya, sekarang mukhatab orang kedua, ya, ada 6 juga dia, yaitu zahabta, zahabtuma, zahabtum. Kita ganti dengan doroba, anta dorob, dorobta, antuma dorobetuma, antum dorobtum, huwa doroba, huma hum, hiya huma, hunna dorobna. Nah, ini namanya domir mukhatab. Jalasa, huwa huma hum, ya, hiya huma hunna, anta antuma antum jalastum. Ya, syariba artinya minum, Muhammad minum, syariba. Muhammad dan Zaid minum, Muhammad, Zaid dan Amr syaribu. Ya. Fatimah minum, syaribat. Fatimah dan Hindun minum, syaribata. Fatimah, Hindun dan Aisyah minum, ya, syaribna. Nah, ya. Kamu wahai Zaid minum, syaribata. Ya. Ya. Kalian wahai Zaid dan Umar minum, syarib. Nah, apa? Kalian wahai Zaid dan Umar syarib, syaribetuma, kan antuma. Nah, udah mulai kehilangan fokus ini kayaknya, ya. Batasnya kayaknya 6 kayak tadi. Ya. Antum syarib, syaribetum. Nah, ya, antum syaribetum. Sa'uba, huwa huma hum, hiya huma, sa'ubata hunna, ya, anta
Antuma, antum, sa'ubtum. Naam. Syakara. Ya, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, anti, antuma, antum, syakartum. Naam. Ya. Akala artinya makan, ya. Satu orang laki-laki makan, dua orang laki-laki makan, ya. Tiga orang laki-laki makan, satu orang perempuan makan, ya. Dua orang perempuan makan, akalata. Tiga orang perempuan makan. Kamu wahai laki-laki makan. Kalian wahai dua orang laki-laki makan. Akaltuma, ya. Kalian wahai empat orang laki-laki makan. Akaltum kan jamak, ya. Baik. Sami'a mendengar, ya. Muhammad mendengar, ya. Fatimah mendengar, ya. Kamu laki-laki mendengar. Kalian laki-laki 10 orang mendengar. Sami'tum, kalian 2 orang laki-laki mendengar. Sami'tuma, mereka banyak laki-laki mendengar, ya. Mereka banyak perempuan mendengar. Sami'na. Nah, ya. Taib. Ya, tinggal 5 lagi, ya. Ya, 4 sebenarnya karena ada yang sama di sini. Ya, sekarang bagaimana kalau bicara kita perempuan? Ya, kalau lawan bicaranya satu orang laki-laki tadi anta, maka satu orang perempuan itu anti. Ya, jadi kalau di depan kita ada seorang perempuan satu saja, maka kita bilangnya anti. Nah, kemudian antuma itu 2 orang perempuan. Berarti mau laki-laki ataupun perempuan boleh kita gunakan antuma, tidak ada bedanya. Ya, sebagaimana huma tadi, ya. Huma laki-laki perempuan sama, antuma juga sama. Antunna itu kalian perempuan, banyak orang berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, kalau kita katakan kaum muslimah, ya, anti, antuma atau antunna? Ya, ya muslimat, ya, anti, antuma atau antunna? Antunna. Muslimat itu maksudnya, ya, banyak orang, ya, muslimah. Ya, kalau satu orang muslimah, kalau banyak muslimat. Nah, anti kalau zahaba jadinya zahab ti, jadi ambil ujungnya aja, ya, anti ti. Dan antuma ambil ujungnya zahab tuma. Antunna ambil ujungnya zahab apa? Tunna. Zahab tunna. Wahai Fatimah, zahabti. Wahai Fatimah dan Hindun, zahabtuma. Wahai Fatimah, Hindun dan Aisyah, zahabtunna. Wahai Muhammad, zahabta. Ya, kalau Muhammad, apa bedanya Muhammad dengan wahai Muhammad? Nah, kalau dikatakan wahai itu berarti orangnya di depan. Ya, kalau dikatakan wahai Muhammad berarti dia di depan kita. Ya, kalau Muhammad saja berarti nggak ada orangnya. Ya, sekarang Pak Basuki nggak ada di sini. Ya, bisa kita katakan wahai Pak Basuki? Nggak bisa, karena orangnya nggak ada. Maka kita bilangnya Pak Basuki, langsung aja gitu. Nah, coba sekarang gabung dengan, ya, tasrif yang pertama. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, zahabata. Nggak ada zahabata, ya, baknya fathah. Zahabata. Nah, kemudian hunna, zahabna. Ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, zahabtunna. Nah,
Ya, ini namanya domir mukhatabah. Mukhatabah itu lawan bicara perempuan. Ya, mukhatab itu lawan bicara laki-laki, anta, antuma, antum. Mukhatabah itu lawan bicara perempuan, anti, antuma, antunna. Jadi 3 ini kata ganti perempuan semua. Taib. Sekarang kita ganti dengan doroba. Anti, dorob, dorobati. Antuma, dorob, antunna, dorob, dorobetunna. Nah, mulai dari awal doroba. Huwa, huma, hum, hiya, huma, dorobata, ya. Hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, berarti antuma itu sama ya, laki-laki perempuan. Dorobatuma, ya. Nah, bedakan nanti di konteks kalimatnya tentunya. Taib. Nah, kemudian kita ganti dengan fi'il jalasa. Jalasa anti, jalas, jalasti. Antuma, antun, antum, antum, antunna, ana, hiya, jalasat. Ya, huma laki-laki, hum, hunna, huwa, huwa, jalasa. Nah, hum, jalasu. Anta, antum, jalastum. Ya, syariba. Ya, syariba, anta, anti, antum, so'uba, huwa. Ya, huma muannas, hunna, syakaro, anta, antuma, antunna, akala, huwa. Huma muannas, huma mudzakkar, hum, hunna, hunna, akalna. Sami'a, anta, sami'a, anti, sami'a, antum, sami'a, hiya, sami'a, hunna. Sami'na. Taib. Ya, tambahkan 2 lagi. Yang terakhir, ya, ana dan nahnu. Ana artinya saya, mau dia laki-laki perempuan boleh bilang ana, ya. Yang ngomong laki-laki pun perempuan sama-sama boleh mengatakan ana. Taib. Ya, ana 1 orang tentunya. Kemudian nahnu artinya kami atau kita, 2 orang atau lebih. Ya, kami pergi ke masjid. Ya, kita pergi ke masjid. Nah, itu gunakan domir nahnu. Nah, taib. Jadi kalau ana itu jadinya zahabtu. Ya, kalau anta zahabta, anti zahabti, ana zahabtu. Nah, kalau ini nggak ada hubungannya dengan domirnya ya. Maksudnya nggak diambil dari ujungnya. Ya, kalau anta kan diambil dari tanya, antuma diambil dari tumanya. Ya, kalau ana enggak. Ya, kalau ana sama sekali tidak ada kemiripannya. Zahabatu. Ya, kalau nahnu jadinya zahabna. Ya, ini yang paling banyak di Al-Qur'an. Inna anzalnahu. Ya, inna a'tainaka. A'taina, zahabna. Itu sama. Ya, ini yang paling banyak di Al-Qur'an. Ya, kata ganti nahnu, zahabna. Apa bedanya dengan hunna? Ya, panjang pendeknya saja. Kalau hunna zahab, nah, ya, kalau nahnu zahab, nah, jangan ketukar ya, mana yang panjang mana yang pendek. Kalau dibaca panjang itu hunna, kalau baca pendek itu hunna, kalau baca panjang itu nahnu. Nah, baik. Coba kita ganti dengan doroba. Doroba ana, dorobatu, doroba nahnu, dorobna. Nah,
Jalasa dari domir huwa. jalasa, Huwa jalasa, huma, jalasa, hum, hiya, jalasa, huma, jalasa, hunna, jalasa, anta, jalasa, antuma, jalasuma, antum, jalasum, anti, jalasi, antuma, jalasuma, antunna, jalasuna, ana, jalasu, nahnu. jalasna. Ya, udah, kalau lancar itu selesai sudah. Ya, sudah. Ya, punya pondasi sudah itu untuk sorob. Ya. Selanjutnya itu nanti akan pengembangan dari itu saja nanti. Ya, maka kalau ada ya orang yang belajar bahasa Arab dan melewati bagian ini, ya pasti nanti dia akan terpaksa kembali lagi. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah dasar. Kalau suka lupa di sini atau nggak kokoh di bagian ini, pasti nanti repot ke depannya. Ya, pasti akan repot nanti. Ya, maka harus dikuatkan bagian ini. Nggak apa-apa. Ya, sering-sering ulang bagian ini dulu. Kenapa? Karena ini bagian yang paling mendasar. Ya, kalau pondasinya tidak kokoh, ya yang lainnya juga nanti seperti itu. Taib. Kemudian syariba. Ya. Syariba huwa, huma, hum, hiya, anta, antuma, ana. Ingat, ana, nahnu itu enggak ada kemiripan dengan domirnya. Ana syaribatu, nahnu syaribna. Ya. So'uba antum, anti, so'ubati, antuma, hiya, huma mudzakkar, hum, huma muannas, so'ubata. Nah. Syakaro anta, anti, antuma, antuma, antum, antunna, huwa, hiya. Nah. Fatimah akala, akalat. Ya. Hindun dan Fatimah akala, bukan akalta, nggak ada akalta bahasa Arab. Akala ta. Ya, ingat dari huwa, huma, hum, hiya, huma sampai situ semua huruf ketiganya fathah. Ya, dia berubah menjadi sukun huruf ketiganya mulai dari hunna ke bawah. Nah, ya, kalau Fatimah, Hindun dan Aisyah makan, akalna. Wahai Fatimah, kamu telah makan, akalti. Wahai Fatimah dan Hindun, kalian berdua telah makan. Ya, wahai Fatimah, Hindun dan Aisyah, kalian bertiga telah makan. Akaltunna, saya telah makan. Kami telah makan. Ya, kalian berdua laki-laki telah makan. Akaltuma, kalian laki-laki banyak orang telah makan. Akaltum, ya, dua orang perempuan telah makan. Nggak ada kalta. Akalata. Nah, sami'a, ya, mendengar. Ya, saya mendengar. Sami'tu. Ya, sering kita dengar di hadis ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah. Ya, berarti artinya saya mendengar Rasulullah. Siapa yang mendengar di situ? Ya, perawi hadis yaitu Abu Hurairah. Nah, ya sami'a hiya, hum, sami'u. Ya. Taib. Ya, itu dia. Ya, ini ringkasan semua dari domir yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi zahaba, maka huma, zahaba hum, zahabu hiya. Ya, ini kita kelompokkan tiga-tiga cara ngafalinnya ya. Hiya zahabat, huma zahabata hunna, zahabna anta, zahabata antuma, antum, zahabatum. Ya, anti, antuma,
antunna, ana, ya dhahabtu, nahnu dhabna. Nah, ya, berdasarkan ini, ya sekarang kita ganti dengan doroba. Ya, huwa. Baca lanjut. Acak sekarang. Antuma, antunna, ana, nahnu, huma mudzakkar, doroba, hiya, anta, anti, hunna. Nah, kalau masih ada salah atau keraguan, belum lancar, belum hafal namanya. Ya. Nah, kalau habis ini nggak dimurojah lagi, ya, pertemuan selanjutnya ngulang dari awal lagi. Nah, itu ya. Nah, ya sekarang mumpung ya sudah ada yang nyangkut dikit, terus dimurojah dulu, biar nanti pertemuan selanjutnya nggak usah murojah lagi, udah nempel. Ya. Ya, taib. Nahnu. Sekarang pakai jalasa. Anti, antunna, nahnu, huma muannas, huma muannas, jalasata, hiya, jalasat. Ya. Sekarang sami'a, mendengar. Kamu perempuan satu orang mendengar. Sami'ti, ya. Kalian wahai para perempuan telah mendengar. Sami'tunna, saya mendengar. Ya, kami mendengar. Kalian laki-laki mendengar. Kalian perempuan mendengar. Mereka para perempuan 10 orang telah mendengar. Sami'na. Mereka para laki-laki, ya, 4 orang mendengar. Sami'u, ya. Mereka 2 orang laki-laki telah mendengar. Wahai Muhammad dan Zaid, kalian telah mendengar. Ya, sami'a apa sami'tuma? Sami'tuma kan wahai. Kalau ada kata wahai di situ berarti ya mukhatab di situ. Nah, ya itu di akhirnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa? Ya sudah kirimkan di WA. Nah ini untuk kertasnya sudah pernah dibagikan kertasnya sebenarnya. Ya, cuman ada tambahan latihan di belakang. Silakan. Nah, ucapan Imam Suyuti. Kenapa? Bunyinya iza jatama'a al-mudzakkaru wal muannasu, ya. Nah, teruskan, nanti bisa lihat di depan. Iza jatama'al, ya, mudzakkaru wal, ya, muannasu gullibal mudzakkaru, ya, li'annahu huwal aslu. Dan tambahkan, ya, ucapan Sibawai sedikit di situ. Ya, beliau mengatakan idza, ya, ma kana ala aslihi la yus'al an illatihi. Ya, halaman depan itu tabelnya, ya, halaman belakang itu latihannya. Anak ganti kata kerjanya dengan fahima di situ. Ya, silakan ditulis.
Ya, silakan ditulis, lengkapi ya bagian yang kosong di situ dengan kata kerja fahima. Jelas perintahnya di sini, tugasnya? Nanti ya, lembar yang kedua yang dikerjakan ya. Ya, coba dikerjakan tanpa melihat ke lembar yang pertama. Ya. Ya, di situ sudah ada fahima. Nah, kalau antuma, huma gimana? Kenapa? Kan di Quran kalau disebut muzakkar apa namanya, contoh perintah ayat tentang laki-laki itu masuk perempuan di situ. Nah, masuk perempuan juga. Tapi kalau misalnya dipisah kayak laki-laki, jadi ada contohnya tentang bukan pandangan. Ada kan laki-laki terus di bawah sebelahnya itu ada perempuan. Nah, Berarti yang laki-laki itu khusus laki-laki saja. nah, ya. Berarti yang laki-laki saja, tapi kan di ayat itu dua-duanya ada kan? Ya. Ya, kalau ada dua-duanya berarti perintah untuk dua-duanya. Tapi apa hikmahnya dipisahkan? Ini laki-laki, ini perempuan. Misalkan kata az-zaniyatu waz-zani, ya, pezina kalangan laki-laki dan pezina kalangan perempuan. Kenapa diperinci laki-laki dan perempuan? Kenapa disebutkan pezina saja biar mencakup laki-laki dan perempuan? Ya, hikmahnya di situ adalah yang disebutkan perempuan duluan karena zina itu mayoritasnya terjadi karena persetujuan dari perempuan, gitu. Ya, makanya yang disebutkan pertama kali adalah az-zaniyatu muannas dulu. Ya. Kaidah ini coba untuk perhatikan di surat Al-A'raf, ya. Di situ Allah katakan, ya, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin. Perhatikan kata ghabirin situ. Ya. Ghabirin itu kan jamak mudzakkar salim ya. Seharusnya laki-laki doang. Ya, tapi yang dimaksud dengan ghabirin sini siapa? Istrinya Nabi Lut, istrinya perempuan tobaan. Ya, tapi di sini digunakan kata mudzakkar al-ghabirin. Ya, apa maksudnya? Nah, ini contoh ya kaidah tadi. Jadi sesuatu kalau sudah menyimpang dari hukum asalnya, ya barulah dia butuh tanda, butuh dalil. Sekalian absennya diisi. Semua sudah dapat kertasnya? Masih ada sisa? Habis. Nah. Fahima sendiri artinya apa? Paham atau mengerti. Jadi yang diisi bagian yang ini ya, setelah huma.
Yang bagian pertama sudah? Tabel yang pertama sudah ya? Baik, coba kita jawab dulu sama-sama, koreksi tulisannya. Ya, fahima, ya berarti kalau huma mudzakkar jadinya apa? Ya, copy paste aja fahima, tambahkan alif. Nah, begini tulisannya ya. Fahima. Kemudian kalau hum jadinya apa? Ya, copy paste tinggal tambahkan waw. Ya, tambahkan alif setelahnya. Fahimu. Ya, kemudian tomahkan mimnya. Fahimu. Nah, ini dia jawabannya. Ya, benar semua? Benar? Nah, lanjut. Hiya. Ya, hiya copy paste saja fahima. Kemudian jadinya apa? Ya, karena ditambahkan apa dia? Tak sukun. Jadinya fahimat. Ya. Ya, kalau huma jadinya apa? Dari fahima menjadi fahima, ya. Fahimata. Ya, kemudian hunna jadinya ya fahimna. Nah, perhatikan mulai dari hunna ke bawah itu mimnya sukun. Mimnya sukun. Coba lihat dari atas tadi. Kalau tadi itu semua harokatnya fathah kecuali di hum, ya. Fahima fathah ma, fahima fathah juga, fahimu dhamma, fahimat fathah, fahimata fathah. Nah, mulai dari hunna ke bawah itu sukun. Dari hunna, maka jangan dibaca fahimta, ya. Fahimata yang benar. Ya. Ya, taib. Ini benar semua? Fahimat, fahimata, fahimna? Benar ya? Ada yang salah? Benar semua ya? Taib. Anta. Fahima jadinya apa? Hah? Fahimata begini boleh? Kenapa? Ya, karena kaidahnya tadi setelah hunna ke bawah harus sukun. Berarti fahimta. Nah, kemudian antuma dari fahima jadi fahimtuma. Ya, harus sukun pokoknya. Antum jadinya fahimtum. Nah, ini nulisnya, ya. Baik, ini dia. Ya. Fahimta, fahimtuma, fahimtum. Benar semua? Baik. Kemudian anti. Ya. Anti, ya. Kalau anti ya kita copy paste aja dari sini sama sebenarnya ya. Ya, anti fahim, ya fahimti, ya. Ya, perhatikan ya fahimti. Kemudian antuma fahimtuma, copy paste aja yang di atas tadi karena sama. Ya, fahimtuma. Lihat di sini ya, faedah sedikit perbedaan penulisan huruf H-nya. Ya. Hadis itu sama H yang di bawah. Ini sama-sama H. Ya, tapi cara nulisnya agak beda. Ya, ini hanya perbedaan jenis font saja. Ya. Ini perbedaan jenis font saja, artinya khotnya. Ini model tulisan, gaya tulisannya. Nah, jadi jangan bingung nanti yang di atas ini huruf apa ini? Ini H itu juga, ya, H sama. Dan H yang tebal, bukan yang tipis. Jadi ini perbedaan font saja. Ini boleh kita rubah, ya, standar font itu kalau di Word, ya. Nah, jadinya seperti ini lagi, ya. Itu standarnya. Nah, kemudian antunna, ya, ya, kita ambil dari fahimtum, ya, fahimtum. Ya, kalau antunna jadi ganti saja belakangnya, jadinya fahimtunna. Nah, ya, jelas ya, ini benar semua, fahimti, fahimtuma, fahimtunna. Nah, ya, kemudian terakhir yang agak beda yaitu ana ya, fahimtu, ya, nahnu, ya, fahim. Panjang nggak nanya? Kalau nulis begini benar? Ya, ini seharusnya domir hunna. Yang benar pakai alif setelahnya, ya. Fahimna, ya. Nah, ya.
itu dia. Fahimna. Taib. Kalau anda tanya misalkan ya ke semuanya ya, fahimtum, jawabannya nah, hal fahimtum, na'am, fahimna. Ya. Kalau anda tanya Agus, sudah makan belum? Apa anda katakan? Hal akal tu apa akalta? Hal akalta. Ya, kalau hal akal tu bisa. Ya, nanya diri sendiri itu hal akal tuh ya, la adri antalladzi ta'kul. Ya. Silakan. Nah, perbedaannya apa? Nah, cara membacanya ini kok beda-beda warnanya ya. Yang warna kuning, kalau warna kuning itu orang ketiga, ya, goib. Kemudian warna apa ini? Toska ya, apa ini warna biru, hijau muda ya. Yang wajah hijau muda, yang tulisannya mukhatab itu orang kedua. Kemudian yang terakhir yang warna ya biru agak abu-abu itu mutakallim. Mutakallim itu orang pertama. Nah, kemudian sampingnya lihat sekarang. Ada mudzakkar. Ya, kalau mudzakkar itu warna biru tua. Ya, mudzakkar. Muannas itu warna agak kemerah-merahan itu. Nah, mudzakkar, muannas. Kemudian yang paling terakhir di pojok bawah itu ya, di situ warnanya hijau karena bisa mudzakkar, bisa muannas. Ya, jadi cara bacanya bagaimana? Cara bacanya ya, nanti goib orang ketiga laki-laki dan satu orang. Jadi angka 1, 2, 3 ini jumlah orangnya ya. Ya, angka 1, 2, 3 ini jumlah orangnya. Jadi kalau orang ketiga laki-laki dan satu, maka domirnya huwa. Ini urutannya ya. Ya, kalau orang ketiga 3 laki-laki dan 3 orang, berarti domirnya hum. Itu cara bacanya ya. Ya, contoh lain misalkan kalau orang kedua itu mukhatab ya, dan dia perempuan ya, kemudian dia 2 orang, nah, berarti domirnya antuma ya. Kalau orang yang pertama yang berbicara bisa laki-laki bisa perempuan, katakanlah dia laki-laki ya, dan jumlahnya 1 orang yang ngomong, maka domirnya ana. Itu cara bacanya ya. Nah, jadi angka-angka 1, 2, 3 itu adalah jumlah orangnya, bukan nomor urut ya. Nanti kalau orangnya 3, kita katakan antum misalkan, atau hunna, atau hum. Nah, kemudian ada huruf-huruf yang berwarna merah di kata zahaba, zahabu, zahabat itu untuk menunjukkan huruf apa yang ditambah. Warna merah itu adalah huruf tambahannya. Zahaba yang merah itu alifnya, berarti huruf tambahannya alif. Zahabu yang merah 2 huruf di situ, wawu sama alif, berarti itulah huruf tambahannya. Ya. Tadi kita katakan hukum asalnya itu ada 3 huruf. Ya, zahabu itu sudah 5 huruf karena ada 2 tambahan. Nah, jelas nih cara baca tabelnya. Nah, sudah habis waktunya. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Sudah? Sudah? Silakan. Hah?
Win? Kami artinya. Ya kalau ana saya, kalau nahnu itu kami, ya. Nahnu itu kami atau kita, ya. Kayak di slide tadi ya, di slide tadi sudah kita tuliskan, ya. Ana artinya saya, bisa laki-laki bisa perempuan. Nahnu juga bisa laki-laki bisa perempuan, ya, jadi nggak dibedakan, ya. Kami pergi ke pasar, yang ngomong laki-laki boleh, ya. Kami pergi ke pasar, yang ngomong perempuan boleh. Nahnu sama-sama di situ. Nah, ya, jadi nahnu itu artinya kita atau kami. Tergantung kalimatnya nanti kapan diartikan kita, kapan diartikan kami. Nah, ya, sudah pernah kita bahas dulu. Jadi di dalam Al-Quran yang paling banyak itu adalah domir nahnu. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan hujan, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan. Padahal yang menghidupkan dan mematikan kan hanya Allah saja. Ya, kenapa Allah tidak katakan saya di situ? Nah, di situ ya kata ganti nahnu di situ bukan untuk menunjukkan banyak. Ya, bukan berarti Allah itu ada banyak atau Allah dan para malaikat, tidak. Ya. Ya, di situ tujuannya adalah untuk apa? Untuk ta'zim, pemuliaan. Ya, jadi ya sama kayak kita mengatakan dalam bahasa Indonesia ya. Ya, misalkan ada seorang khatib di atas mimbar mengatakan, kami dulu belajar di Universitas Islam Madinah. Padahal cuma satu orang. Ya, tapi ngomongnya kami. Ya, kenapa nggak mengatakan saya dulu belajar di Universitas Islam Madinah? Karena kesannya arogan kalau ngomong seperti itu ya. Ya, jadi ini hanya masalah adab saja, masalah tata krama, norma, sopan santun. Jadi lebih sopan, ya, lebih memuliakan kalau kita gunakan domir nahnu. Nah, ya sebenarnya sah-sah saja. Kapan Allah gunakan domir nahnu, kapan gunakan domir ana, bebas kapanpun ya Allah berkehendak. Nah, kaidahnya kata para ulama, kalau Allah sebutkan domir nahnu berarti Allah inginkan di situ dua hal. Yang pertama pemuliaan, yang kedua penjelasan atas kekuasaan. Artinya Allah itu punya kuasa. Ya, sehingga sesuatu yang ya seharusnya dikerjakan oleh banyak orang mampu Allah kerjakan sendirian. Gitu. Itu kalau domir nahnu. Ya, ketika Allah gunakan domir ana, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Nah, kalau Allah katakan begitu, berarti ada satu hal yang Allah ingin tunjukkan di situ, keperkasaannya. Ya, aku yang menghidupkan, artinya aku doang yang mampu, gitu maksudnya. Ya, nah, makanya di Al-Quran dikatakan innama ya, nut'imukum liwajhillah. At'ama yut'imu, memberi makan. Di situ gunakan kata ganti nahnu, memberi makan. Kenapa? Karena manusia juga memberi makan. Ya, seorang ibu memberi makan anaknya. Ya, ya, maka Allah gunakan nahnu di situ, manusia juga masuk. Ya, tapi kalau menghidupkan hanya Allah saja yang mampu menghidupkan, maka manusia tidak masuk ke situ. Jadi perbuatan-perbuatan Allah, kata kerja yang dinisbatkan kepada Allah, Allah melihat, Allah menghidupkan, Allah membangkitkan dan seterusnya. Kata-kata kerja yang dinisbatkan kepada Allah itu ada yang manusia juga ikut di dalamnya, ada juga yang merupakan kekhususan Allah. Nah, jadi kalau masalah menciptakan, misalkan manusia menciptakan enggak? Menciptakan, ya, menciptakan. Misalkan kursi, ya, manusia tukang kayu bisa menciptakan kursi, membuat kursi. Allah juga menciptakan, tapi apakah sama penciptaan Allah dan penciptaan manusia? Tidak. Ya, kalau penciptaannya Allah itu dari ketiadaan menjadi ada. Kalau penciptaannya manusia dari sesuatu yang ada menjadi bentuk yang lain.
ada nggak manusia yang bisa membuat kursi tanpa kayu, tanpa plastik, tanpa besi, tiba-tiba muncul gitu aja? Nggak bisa. Itulah diantara fitnah Dajjal nanti. Dajjal itu mampu membuat sesuatu tanpa ada asalnya. Ya, jadi tiba-tiba dibuka tangannya sudah ada benda di dalam tangannya, gitu. Ya, makanya banyak yang percaya, gitu. Nah, kenapa? Karena manusia umumnya hanya bisa merubah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tentang tafsir di surat An-Nur itu, nur ala nur itu artinya Nurun ala ya. nur. Nah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya. Dan di situ kata nurun ala nur, ya, kata para ulama ada yang mengelompokkan bagian dari Asmaul Husna, ada yang mengatakan bukan. Nah, tapi secara umum nurun ala nur itu maknanya adalah pemuliaan. Ya, untuk menunjukkan ya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu adalah yang paling mulia dari yang mulia. Bahasa lainnya itu raja di raja. Gitu ya. Nurun ala nur. Ya, bulan, matahari itu kita katakan cahaya. Al-Qur'an juga adalah cahaya, petunjuk. Ya. Nah, tauhid juga adalah cahaya. Ya, iman juga adalah cahaya. Tapi Allah adalah cahaya di atas cahaya-cahaya tadi. Artinya Allah lebih mulia daripada itu semua. Ya, artinya Allah lebih mulia daripada cahaya-cahaya yang lain itu. Nah, ya. Jadi nurun ala nur itu hanya boleh dinisbatkan kepada Allah saja. Itulah kenapa para ulama banyak yang mengkritisi ya qasidah Barzanji itu. Karena di antara lafaz dan lirik qasidah Barzanji itu ada yang mengatakan ya nurun ala nur, dan yang dimaksudkan Nabi. Enggak boleh. Ya. Ya. Anta nurun ala nuri, bunyinya pernah dengar? Ya, ada antara baitnya mengatakan anta nurun ala nuri. Ya, engkau ada cahaya di atas cahaya. Maksudnya Nabi di situ. Ya, ini enggak boleh. Ya. Ini sudah mengangkat derajat Nabi setara dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam ya rububiyah, dalam asma wa sifat di sini. Nah. Kenapa? Nah, berarti sifat kebesaran Allah hanya boleh dinisbatkan kepada Allah saja. Ya. Nah, tidak boleh kita katakan manusia nurun ala nur. Ya. Semulia apapun manusia, dia tidak akan bisa kita nisbatkan kepadanya kata nurun ala nur. Ada orang namanya Nuruddin, ya. Ada orang namanya Nur Syams, ya. Nur Syams, Nuruddin. Ya. Nuruddin itu cahaya agama, sah-sah saja. Nuruddin cahaya agama, artinya dia adalah orang yang menunjukkan orang kepada agama misalkan, ya tidak masalah, penamaan adalah doa di situ. Tapi menamakan seorang dengan nurun ala nur, ya itu tidak boleh. Ya. Atau ada orang menamakan anaknya dengan nurul alam, ya cahaya alam semesta, ya juga nggak boleh. Ya, kenapa? Ya karena mau seperkasa dan semulia apapun manusia tidak akan sampai ke derajat menjadi cahaya untuk alam semesta. Nah, silakan. Nurun berkaitan dengan domir tadi nurun. Baik. Kita kembali ke judul kita tadi apa? Kata kerja jika bertemu dengan kata ganti. Kata kerja. Nah, berarti kata benda nggak boleh kita masukkan domir. Nur, ini cahaya. Cahaya ini kata kerja apa kata benda? Kata benda. Ya. Jadi yang boleh kemasukan tu, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na itu hanyalah kata kerja. Kata benda nggak boleh. Ya. Baik. Itu dia ya. Kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.